Pemirsa, opsi penyelesaian utang Wush ini mendapat titik terang setelah Tiongkok membuka ruang untuk negosiasi restrukturisasi utang Wush. Namun di sisi lain ada persoalan dugaan markup membengkaknya proyek kereta cepat Wush. Capai 3 kali lipat. Negosiasi ini ya boleh saja dilakukan, tetapi kita juga minta kepada pemerintah dan kepada aparat hukum untuk melihat apakah biaya proyek yang WUS itu yang mencapai 7,2 miliar itu sudah benar apa tidak gitu. Karena ini basis yang sangat penting untuk melakukan negosiasi gitu. Demikian. Chief Operating Officer Danantara Dono Yoskaria mengatakan pemerintah dan lembaganya masih mencari opsi terbaik dalam penyelesaian utang kereta cepat WUS sehingga tidak memberatkan BUMN. Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term dan pinjaman. Ini menjadi point of negosiasi kita kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka. Upaya negosiasi ini disambut baik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Bahkan beberapa kali dirinya memberikan gestur jempol. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak? Iya. Gimana? Tim restrukturnya nanti bakal dari Kemenku. Nggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Kini publik mendorong KPK untuk menyelidiki adanya dugaan kerugian negara dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini untuk memastikan apakah ada praktek tindak pidana korupsi dalam proyek ini. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimanakah untuk menyelesaikan persoalan utang kereta cepat Wush? Apakah KPK harus turun tangan untuk menelusuri dugaan korupsi dari membengkaknya nilai proyek kereta cepat era pemerintahan Joko Widodo ini? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Fernando Hadityo Ganinduto dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Bang Nando dan juga Mas Zainur. Selamat malam, Vera. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Nando dulu. Kabar baik, Pak. Bang Nando, ketika negosiasi yang saat ini masih berjalan gitu ya, apakah perlu secara paralel pengusutan penegak hukum itu terkait indikasi fraud, mengingat cost overrun-nya sudah terlampau tinggi? Baik, kalau bicara dengan saya, Komisi 6, kami tidak membahas yang dulu ya Mbak Vera, karena kami tugas saya kan ini kan untuk gimana caranya seluruh BUMN ini berjalan dengan baik dan benar gitu. Jadi kalau dari Komisi 6, kami hanya mengkoordinir dengan mitra-mitra kami, salah satunya adalah Danantara, untuk bagaimana salah satu mitra kami juga, KCC, KAI, dan PTPN, dan semua yang termasuk di dalam KCC itu harus berjalan dengan baik gitu. Dan progres negosiasi itu sudah berjalan dengan baik dan benar sampai saat ini gitu. Jadi kalau mengenai KPK itu mungkin saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Jadi cost overrun-nya itu berasal dari mana? Apakah Komisi 6 juga tidak menelusuri? Tidak, karena Komisi 6 itu kan tidak membawahi bidang hukum atau KPK dan lain-lain. Nah, kita hanya membawahi korporasi dari BUMN gitu. Jadi kalau kita lihat yang dulu ya bukan topik kita untuk melakukan itu.
Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, Pak Mahfud MD kan bilang ya bahwa KPK itu tidak perlu tunggu laporan formal untuk turun tangan mengusut Wush. Namun faktanya sampai dengan sekarang KPK belum bergerak cepat dalam kasus ini. Apakah memang harus ada laporan dulu baru kemudian KPK itu bisa bergerak? Tidak harus ya, KPK itu bisa bergerak atas laporan masyarakat maupun atas inisiatif KPK sendiri ketika mendapatkan informasi secara terbuka melalui misalnya media massa. Ini tidak ada kaitannya dengan seperti laporan polisi, di mana bahkan polisi pun sebenarnya punya format yang memungkinkan laporan itu dilakukan oleh internal kepolisian sendiri, apalagi KPK. Jadi KPK tidak bisa beralasan bahwa mereka baru akan bekerja ketika ada laporan dari masyarakat. Saya pikir KPK dari sekarang pun bisa melakukan pengumpulan bahan keterangan full bucket untuk mencari informasi apakah di sana dalam proyek kereta cepat itu diduga ada pelanggaran hukum atau tidak. Kalau ada pelanggaran hukum, apakah pelanggaran hukum tersebut terkategori sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Kalau memang ada dugaan merupakan tindak pidana korupsi, KPK bisa membuka satu proses penyidikan. Nah, kita bisa mulai dari tadi pertanyaan Mbak Eva, mengapa terjadi overrun gitu ya? Apakah ya feasibility studies-nya itu dilakukan dengan itikat buruk sehingga kemudian angkanya itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Kemudian kan akibatnya apa? Dimurahin misalnya di dalam feasibility studies, ketika real dibangun ada pembengkakan biaya. Yang kedua adalah dari sisi jumlah pendapatan operasional ya. Jumlah pendapatan operasional itu ternyata juga jauh di bawah target. Artinya feasibility studies-nya itu bermasalah, Mbak Eva. Sehingga menurut saya yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat dari aspek perencanaan terlebih dahulu, yang kedua dari aspek pembangunan, yang ketiga dari aspek finansial, dari aspek operasional, dan kemudian nanti kita baru bisa bicara yang lain-lain. Bahkan sekarang Mbak Eva, belum apa-apa sudah ada pihak-pihak yang mengusulkan, oh kita teruskan ke Surabaya gitu ya. Nah, yang proyek dari Jakarta sampai Bandung saja itu masih problematik. Menurut saya jangan bicara apapun sebelum proyek kereta cepat KCIC Jakarta-Bandung itu dilakukan audit secara menyeluruh dan ada kesimpulan ada atau tidak korupsinya. Yang kedua, visible atau tidak secara ekonomi. Baru nanti kita bicara opsi untuk memperpanjang ini ke Surabaya dan seterusnya. Nah, kembali lagi Mbak Eva, oleh karena itu untuk memperjelas situasi, yang ditunggu oleh publik adalah kerja nyata dari KPK. Silakan KPK bekerja secara profesional, tidak harus berujung kepada ada tersangka atau ada penyidikan, tidak. Tetapi KPK harus melakukan satu telaah sehingga KPK sampai kepada kesimpulan ada korupsi atau tidak dalam proyek ini. Itu dulu Mbak Eva. Baik, saya kembali ke Bang Nando. Bang Nando, sejauh mana Komisi 6 ini mengikuti proses negosiasi yang saat ini sedang berjalan antara Danantara dan juga pihak Tiongkok begitu? Apakah rencana dicicil menjadi 60 tahun itu sudah positif? Oke, jadi proses negosiasi itu tentunya tidak dilakukan oleh DPR, Mbak Vera ya, karena kan proses negosiasi itu dilakukan oleh Danantara dan pemerintah gitu. Cuman memang salah satu opsi yang akan dilakukan oleh pemerintah atau Danantara melakukan negosiasi itu kan panjang tenor yang tadi Pak Doni sudah katakan menjadi 60 tahun misalnya gitu. Tapi kan itu bukan opsi satu-satunya Mbak Vera. Jadi kan ada beberapa opsi juga yang bisa kita lakukan. Contohnya misalnya kan problem kita kan adalah dua kan. Yang pertama kan adalah bunganya terlalu besar. Nah, cara menurunkan bunga itu kan bukan hanya memperpanjang tenor aja. Contoh misalnya kita mau injek uang dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan, yang 60% dari kita, 40% dari China itu kita bisa injek uang, akhirnya bunga itu bisa turun. Jadi sebenarnya banyak corporate action yang bisa kita lakukan gitu. Cuman hari ini kan prosesnya kan baru mulai Mbak Vera. Jadi pintu renegosiasi dari China itu baru terbuka oleh mereka karena kan yang meminjamkan uang kan dari bank dari China kan, dan mereka udah setuju untuk renegosiasi itu. Jadi hari ini kami belum mendapatkan update hasilnya bagaimana karena kan tim juga baru berangkat ke China untuk bernegosiasi gitu. Tapi saya yakin, Mbak Vera, saya yakin Danantara dan pemerintah ini sudah pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat untuk bagaimana caranya KCIC ini atau WUS ini bisa berjalan terus ke depan dan masalah ini akan diselesaikan oleh mereka gitu tanpa APBN.
Oke, saya kembali ke Mas Zainur. Proyek kereta Wush ini kan menelan total biaya 7,27 miliar US dollar dan ini sudah termasuk cost of run 1,21 miliar US dollar. Biaya itu senilai dengan biaya kereta cepat Arab Saudi sepanjang 1.500 km. Sementara kalau Wush kita itu 150 km. Jadi apakah dugaan markup anggaran Wush itu sulit terbantahkan dan ini sebetulnya bisa menjadi pintu masuk bagi KPK? Ya, yang jelas ini tidak wajar, ya. Apakah tidak wajar itu merupakan pelanggaran atau dari sisi tindak pidana korupsi atau bukan? Itu yang harus dilakukan teliti oleh KPK, telah oleh KPK. Yang pertama adalah dieksaminasi proses pengambilan keputusan. Mengapa memilih A, kenapa bukan B? Kenapa? Karena awalnya Jepang gitu ya. Awalnya adalah G2G dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Kemudian dialihkan ke Cina gitu ya, kemudian dibentuklah KCIC ini. Nah, eksaminasi pengambilan keputusan itu perlu dilakukan untuk menilai apakah pengambilan keputusan itu dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan, prinsip AUPB, ataukah di sana ada bentuk-bentuk pelanggaran, misalnya apa? Penyalahgunaan kewenangan, misalnya ya. Kalau kita lihat di proyek Chromebook di Kementerian Pendidikan yang saat ini sedang berlangsung proses persidangan Nadiem Makarim di pra-peradilan, itu kan harusnya gitu ya, sesuai dengan kajian itu harusnya direkomendasikan X, tetapi dipilih Y. Hal yang sama harusnya dilakukan reviewnya terhadap proyek KCIC ini. Kenapa akhirnya memilih Cina yang akibatnya overrun dan setelah beroperasi mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu nanti bisa dinilai apakah ada perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan menyalahgunakan kewenangannya. Kalau ada, pertanyaan selanjutnya Mbak Eva adalah apakah ada pihak yang diuntungkan memperkaya diri sendiri atau orang lain ya, pasal 21 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kalau ada, maka saya mengatakan ini merupakan bentuk perbuatan tidak pidana korupsi. Mengapa? Karena kerugian keuangan negaranya sangat jelas. Ini overrannya ekstrim menurut saya ya. Dan ini kan bisa dinilai oleh penegak hukum dan secara objektif publik juga bisa mengikuti. Oleh karena itu sekali lagi gitu ya, KPK sedang diuji oleh zaman, diuji oleh sejarah. Apakah KPK itu memang merupakan lembaga negara yang masih punya independensi atau yang sudah sepenuhnya tanpa takluk dan tunduk kepada kekuasaan. Saya tidak mengatakan bahwa KPK harus tangkap orang atau ini pasti penyidikan. Tidak, yang penting mulai proses secara profesional untuk mengetahui apakah memang proyek ini ya ada perbuatan melawan hukum atau tidak, ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan oleh pejabat atau tidak. Kalau ada, itu yang harus ditindaklanjuti berkaca kepada kasus-kasus yang lain ya. Kasus yang sedang berlangsung ini yang menurut saya bisa menjadi perbandingan, yaitu proses pengadaan Chromebook ya di Kementerian Pendidikan dengan tersangka sekarang adalah NM. Itu Mbak Eva. Oke, jadi dari awal sebetulnya Mas Zainur sudah sangat tercium begitu ya, dugaan ada kong kali kong di dalamnya sehingga memilih Tiongkok di situ? Ya, itu harus dilakukan proses secara pro justisia ya. Kalau kita berpendapat di sini kan juga tidak ada banyak artinya ya. Secara metodologis itu bisa dilakukan review. Bagaimana pengambilan kebijakan itu dilakukan. Kita belum bicara soal apakah di dalam pelaksanaan proyeknya ada markup, ada penggelembungan harga oleh kontraktor, ada fraud di sana. Itu yang kecil-kecil belum kita bahas. Yang kita bahas adalah keputusannya memilih Cina. Kenapa bukan Jepang? Yang kedua, kenapa feasibility studies-nya itu melencengnya jauh sekali gitu ya. Oke lah, di dalam setiap proyek pasti ada devian, ada deviasi, tidak ada proyek yang direncanakan 1 tahun dengan anggaran 1 triliun sama persis, tidak ya. Tetapi kan ada kewajaran-kewajaran ya. Nah, yang saya lihat dalam proyek KCIC ini, ujungnya itu tidak wajar. Bahkan sampai pemerintah sendiri tidak mau untuk ini dalam tanda kutip ya diselesaikan menggunakan mekanisme APBN dan akan menyerahkannya kepada Danantara karena KCIC ini di bawah menjadi member Danantara ini adalah beberapa dari konsorsium KCIC itu. Sehingga ujung-ujungnya ini kan kembali kepada keuangan negara. Bedanya adalah satu APBN, yang kedua adalah yang skema keuangan negara yang dipisahkan yaitu Danantara. Ujung-ujungnya negara juga baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus melakukan pemberesan terhadap ini semua. Jadi Mbak Eva gitu ya, saya lihat ini penting sekali ya dilakukan satu audit forensik terhadap proyek ini dari perencanaan saya tadi katakan
pelaksanaan ya operasional keuangan ya agar apa? Agar bisa menjadi satu bentuk akuntabilitas kepada publik dan bisa menjadi benchmark ke depan untuk proyek-proyek yang lain. Termasuk ya misalnya kan ada banyak sekali ya yang mengusulkan misalnya ini harus dilanjutkan ke Surabaya. Sekali lagi jangan usul sebelum proyek yang KCIC ini diaudit terlebih dahulu. Kalau sudah diaudit dinyatakan bahwa oh ini secara audit forensik semuanya sudah benar ya, pengambilan keputusannya sudah benar, evaluasi manfaat ekonominya juga sudah benar, cost benefit analisisnya sudah sangat menguntungkan, regulasinya juga sangat lengkap. Ini adalah yang terbaik, silakan untuk lanjut. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Yang feasibility studies-nya itu melenceng jauh dari yang sekarang terjadi gitu ya. Kerugiannya sangat besar itu Mbak Eva. Ya, dengan Vera di studio, Mas Zainur. Saya ke Bang Nando lagi. Bang Nando, ini kan sebetulnya kita mendapatkan angin segar gitu dari Menteri Keuangan Purbaya bahwa negara tidak akan menanggung cost of run dari kereta cepat Wush. Tapi apakah bisa menjamin sampai dengan 60 tahun ke depan kalau nanti memang goal restrukturisasi cicilannya menjadi 60 tahun itu benar-benar tidak akan ditanggung oleh APBN? DPR bisa menjamin itu? Jadi gini Mbak Vera, jadi yang pertama yang kita harus pahami adalah bisnis KCIC ini atau kereta cepat atau bus ini dari awal itu bukan G2G, melainkan adalah B2B. B2B itu adalah business to business. Yang namanya proyek business to business itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita udah mempunyai instansi namanya Danantara. Danantara itu kan dia kan mengelola seluruh dividennya BUMN. Artinya APBN ini untuk BUMN itu udah tidak perlu lagi karena kita udah punya dividen yang jumlahnya besar itu yang dikelola oleh Danantara yang untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Itu yang kedua. Jadi menurut saya yang kesalahan-kesalahan yang saya pelajari mengenai KCIC ini kan ada kesalahan perhitungan di awal gitu. Nah perhitungan ini kan bisa kami bertugas untuk menyelesaikan masalah ini karena kan kami bertanggung jawab untuk bagaimana BUMN ini harus terus berjalan untuk masyarakat gitu ya Mbak. Jadi nanti kita akan pastikan dalam renegosiasi ini itu kan kita bisa hitung Mbak Vera berapa pendapatan kita, berapa bunga kita, berapa orang yang memakai WUS ini dalam setahun itu kan bisa kita hitung semua angka-angkanya. Kalau angka-angka itu masuk akal, kayak seperti hari ini ya. Hari ini kan nggak masuk akal semua. Nggak masuk akal artinya apa? Bunga yang kita bayar dalam setahun itu kan 2 triliun. Sedangkan pemasukan kita dalam 1 tahun itu 1,5 triliun. Itu baru bunga loh, Mbak Vera. Belum kita bicara pokok yang kita harus bayar di 2028 nanti gitu. Jadi itu udah dari angka itu aja, itu udah jelas sekali bahwa ini proyek ini harus diselesaikan, harus dibereskan. Ada sesuatu yang salah di sini gitu. Nah itulah tugasnya kenapa dan Pak Doni kemarin itu pergi ke China untuk merenegosiasi ini semua. Artinya dengan renegosiasi ini, dengan angka-angka hitung-hitungan yang akhirnya nanti menjadi lebih visible untuk dilakukan, ya kan insya Allah kan kalau kita udah punya hitung-hitungan yang benar, kita kan insya Allah kita bisa berjalan lagi gitu Mbak Vera. Bang Nando, dengan kondisi cost of run yang terlampau tinggi sekarang, singkat saja, jadi masih perlu tidak dilanjutkan sampai dengan Surabaya? Jadi gini, kalau kita bicara bisnis secara keseluruhan ya Mbak Vera, itu namanya bisnis, itu apalagi transportasi di seluruh dunia, itu nggak ada transportasi yang menguntungkan signifikan tuh nggak ada Mbak Vera. Mbak Vera bisa cek di seluruh dunia itu nggak ada. Yang ada untung-untung tipis-tipis lah. Nah ini kalau misalnya kita mau bicara fasilitas kereta cepat ini, kita harus bicara jangka panjang. Kita harus bicara sampai Surabaya. Bahkan kemarin Pak Saud Situmorang di Metro TV menyatakan sampai Lombok gitu. Cuman tentunya saya sepakat juga dengan Bang Zainur tadi, kita harus ada audit, kita harus ada hitung-hitungan yang benar, kita harus jangan sampai ini terjadi lagi. Nah itu tugas Komisi 6 Mbak Vera, tenang aja, nanti kita akan awasin KCIC ini untuk bagaimana hitung-hitungannya itu harus benar gitu, jangan sampai, karena gini, ini mohon maaf, karena perhitungan KCIC yang awal itu dulu saya belum menjabat, jadi saya nggak tahu pada saat itu, jadi saya menjabat kan baru 2004 kemarin. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya kita perpanjang jalur ini sampai Surabaya, saya pastikan saya akan awasi ini semua hitung-hitungan. Saya pastikan bahwa hitung-hitungannya harus berjalan dengan baik, hitung-hitungan dengan masuk akal semua, dan angka-angka itu tidak boleh melenceng seperti sekarang gitu dan bisa merugikan rakyat Indonesia. Ya, bukan hanya mengawasi saja, tapi juga bagaimana penegakan hukumnya begitu ya. Kalau memang tadi kuat dugaan markupnya yang disampaikan oleh Mas Zainur. Terima kasih Mas Zainur dan juga Bang Nando sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.